termsnya mungkin nggak necessarily bekerja kali ya. Mungkin perempuan itu harus berdaya. Karena kalau bekerja itu bentar lagi jadi menteri. aku pengen diurus gitu. Apa itu independent woman? Kalau bisa diurus. Oke, di Table for Four kali ini kita akan berbicara mengenai pertanyaan yang mengusik kepala gue udah berapa lama ini. Kenapa sih perempuan tuh harus kerja? Tapi gue setuju perempuan harus kerja. Menurut gue perempuan kalau nggak kerja tuh langsung nilainya tuh agak berkurang di mata gue ya. Ini gue pribadi ya. Kalau misal lo jangan gitu, lo sendiri kerja. Nisa kerja, Hani kerja. Gue beraktivitas. Oh duitnya udah banyak, udah gak perlu. Amin. Amin. Gue beraktivitas. Itu beda sih kalau kata gue. Gue kayak nggak setiap gue keluar dari rumah tuh nggak kayak oke, gue kerja nggak. Tapi gue beraktivitas dan buat gue itu lebih chill aja gitu. Gue dengernya kayak tau gak sih sosialite perempuan yang cuma ngabisin duit suami itu dengerannya kayak gitu tuh. Iya, beraktivitas. Iya, kalau gue bukan ngabisin duit sih. Gue mencetak duit sih, Bang. Sama aja dengan bekerja atuh sayang. Hei, kalian berdua kenapa kalem-kalem aja sih? Itu kan sama juga dengan kerja. Karena gue lagi mikir, kenapa selalu ngomongnya kenapa sih perempuan bekerja gitu? Kenapa mesti di-emphasize banget perempuannya? Soalnya karena itu kan nggak perlu perempuan atau laki-laki, emang ya manusia kita itu ya mesti bekerja untuk cari nafkah, entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Tapi kan budaya di Indonesia kan lebih menceritakan bahwa rumah tangga itu urusannya perempuan, laki-laki yang memberikan bumbu-bumbu dapur, menyalakan kompor supaya menyala, ngebul segala macem. Tapi gue tetap ngerasa perempuan tuh jangan sampai berdiam diri di rumah karena akan tumpul. Mungkin termsnya mungkin nggak necessarily bekerja kali ya. Mungkin perempuan itu harus berdaya. Karena kalau bekerja itu bentar lagi jadi menteri. Ibu menteri ini kayak bener-bener Aura udah nyampe sini, udah nyampe. Anyway ya itu. Tapi maksudnya kalau bekerja itu kan kesannya orang tuh kan mengkotak-kotakan nih, oh dia ngantor misalnya atau dia punya bisnis, padahal kan kalau emang ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan juga loh, dan benar gitu. Dan mereka juga banyak ibu rumah tangga yang di rumah yang mungkin tadinya dia bekerja, tapi dia di rumah dan dia tetap harus berdaya. Berdaya itu kan macam-macam ya. Mau dia ngonten misalnya, atau dia sekedar bikin aktivitas anaknya apa tuh dulu Montessori daycare gitu. Enggak, jadi dia bikin play therapy buat anaknya segala macam, masak di rumah atau open order pesanan sekedar yang bisa disambi di rumah, kan itu sebenarnya bentuk dari berdaya juga. Atau sesimpel gini deh, misalnya dia ibu rumah tangga cuman dia ikut les bahasa online misalnya. Emang itu nggak bisa dibilang berdaya, emang berdaya juga gitu. Iya, makanya gue sebenarnya nggak setuju sih kalau bekerja sih. Kalau buat gue ya, karena buat gue kayak beraktivitas, maksudnya kayak lo nggak selalu menghasilkan duit, tapi kayak misalnya mungkin lo ngelit sebuah NGO gitu, atau lo kayak berkegiatan sosial gitu, atau bekerja. Jadi apa ya, lo kayak punya sesuatu yang digali dari diri lo gitu loh. Makanya gue sih lebih ke beraktivitas gitu. What do you think? Kalau gue selalu nggak mikirin itu perempuan atau laki-laki sih. Kayak dan konteksnya ya beda-beda ya. Kalau misalnya masih let's say single, kenapa mau kerja ya, kan gue butuh duit, gue mau menghasilkan uang buat apa ya, buat hidup. Kalau misalnya konteksnya di rumah tangga gitu, ya oke, kerja itu ya kebutuhan untuk rumah tangga itu punya penghasilan kan karena rumah tangga berjalan, ada anak, ada sekolah, ada bayar segala macam. Ya itu ya mau laki-laki atau perempuan yang kerja ya emang harus kerja aja. Jadi kayaknya itu perempuan atau laki-laki ya sama aja sih kalau buat gue. Oke, this is interesting. Apapun judul yang kita taruh, kayaknya kita semua sepakat bahwa perempuan itu ataupun laki-laki memang sebagai manusia kita tidak boleh stagnan hidupnya. Betul. Kita harus terus produktif, kita harus terus berkembang. Tapi kan ada dua hal yang terpicu dari obrolan kita nih yang mungkin teman-teman yang lagi nonton juga bisa relate.
ada 2 hal yang sering terjadi di masyarakat kita. Adalah larangan dari pasangan muncul, apapun itu bentuknya. Kedua, terkadang dari diri sendiri sudah bermimpi, nanti kalau udah nikah aku akan fokuskan diri aku untuk keluarga dan rumah tangga, sampai dia lupa untuk terus mengembangkan dirinya, melakukan hal-hal produktif untuk dirinya sendiri. Akhirnya tiba-tiba suami masuk ke fase ngerasa, aku udah gak bisa ngobrol apapun sama kamu, gak nyambung. Oke. Masa gue yang lajang yang ngomong begini sering denger curhatan temen nih kayaknya gue. Nah, kayaknya itu case by case sih. Pasti kan kayak dinamika keluarga pasti beda-beda nggak sih? Kayak iya nggak sih? Tapi menurut gue ya. Oke. Kalau Nis, lo married udah cukup lama juga. Dulu gimana kesepakatan itu? Bagaimana pola lo tetap bisa berproduktif seperti sekarang, boleh kerja, berdaya? Itu diomongin sebelum menikah atau seiring waktu pernikahan atau gimana? Gue gak ada izin, maksudnya gak ada bahasan itu sih sebenarnya. Gue lagi ingat-ingat Oke, yang udah coba kelamaan. flashback ya. Iya, oke. Cuma berjalannya sesuai kebutuhan aja. Kayak misalnya ya dulu sama-sama ngantor ya. Gue juga kerja kantoran kan dulu gue. Terus kan gue berhenti kerja kantoran karena waktu punya anak, ternyata waktu dijalanin kurang cocok buat gue ternyata. Maksudnya kayak gue kayaknya lebih nyaman kalau gue bisa lebih fleksibel jamnya gitu. Dan pada saat itu kebetulan penghasilannya pada saat itu suami gue penghasilannya lebih gede, jadi ya logisnya mendingan gue aja dulu yang berhenti kerja deh gitu. Jadi inisiatif itu muncul dari lo? Inisiatifnya muncul dari kita berdua. Kayaknya kalau punya anak nggak mungkin deh nih kita tinggalin dua-duanya mesti office hour gitu. Karena kita decide, oh kayaknya harus lebih hands on ke anak-anak. Which is setiap orang beda-beda ya. Tapi kita decide, ya udah kayaknya kalau memang kita mau memilih jalan itu, kita lebih hands on sama anak. Jadi anaknya kan soalnya kalau kerja mau nggak mau harus dititipin kan, dititipin mertua atau ini. Tapi semua orang beda-beda ya, nggak maksudnya itu nggak salah nggak benar. Tapi kita decide untuk oke, kayaknya kita mau yang kayak gitu. Siapa nih yang paling mungkin berhenti waktu itu ya? Oh ya udah gue kayaknya masih lebih tercover sama kalau misalnya suami gue yang kerja gitu. Pada saat itu. Saat orang yang udah biasa aktif kerja and suddenly you drop it. Waktu itu Gue nggak kebayang ya. Gue sampai dengan detik ini daily life gue adalah kerja. Dan itu maksudnya udah dari lo, Dari very gua very masih- early age iya, kan. dari Jadi gua yang masih lo pakai tahu seragam. cuman kerja. Iya, gue pun gitu. Iya, gue bahkan udah kerja dari sebelum lulus kuliah. Jadi kayak sampai hari itu gue memutuskan, gue tuh nggak pernah berhenti kerja tanpa gue dapat kerjaan baru. Gak ada waktu jeda bengongnya. Nggak pernah ada. Jadi kayak gue berhenti kerja di suatu tempat karena gue dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu. Tapi waktu itu karena kita punya keputusan itu ya udah berat sih ternyata. Gue pikir gue malah tenang ya, kayak wah enak banget nih. Yang bikin lo berat tuh apa Mbak? Maksudnya kayak apakah yang tadinya misalnya si trade off-nya antara gue bisa menemani Lasa nih di rumah gitu, yang tadi akan indah hidupku gitu, tapi kayak apa? Maksudnya bosennya atau kayak merasa biasanya gue ada yang dikerjain nih sekarang enggak gitu, atau ada faktor lain gitu nggak Mbak? Kayaknya, tapi ini juga pasti setiap orang beda-beda dan gue waktu itu cukup kaget sendiri ya, kayak ternyata rasanya gini toh. Karena dulu biasa melakukan sesuatu yang sibuk banget dengan banyak orang Padet tiap lah ya. hari kan ya. Tahu-tahu enggak. Atau kayak lo misalnya lagi groceries apa, pasti kan kayak bercabang banget gitu. Oh ada anak, oh ada kerjaan, oh ada meeting, oh ada ini. Terus kayak oke, gue groceries, gue cuma abis ini gue ketemu anak gue, abis itu gue ada kerjaan apa ya? Oh nggak ada hari ini kok. Oke, kok rasanya aneh, bukan kayak Bukan lega, happy gitu. Kan gue ngeri tuh yang kayak gitu-gitu. Lu ngalamin nggak? Ngalamin. Jadi itu karena dulu masih ikut suami dinas ini literally
middle of nowhere di Kalimantan gitu ya. Waktu itu ya memang nggak punya pilihan lain gitu untuk ada di situ. Kalau di gue tuh yang gue rasain adalah gue tuh merasa, ini jujur ya, merasa kayaknya kok identitas gue tuh teridus sebagai nyonya X gitu ya. Gitu loh ya. Yang Seorang nggak kenal lo lagi sebagai Amin, tapi sebagai Nyonya benar. X. Nah, apalagi waktu gue pindah ke Kalimantan itu tuh anak gue tuh baru umur setahun nih, jadi baru banget jadi ibu. Terus harus pindah ke tempat lain, gue nggak bisa kerja. Terus cuma dikenal sebagai istrinya si ini. Kesel ya. I love you my husband bad. Tapi maksudnya ada kayak ya ampun, maksudnya udah ibu X gitu kan, dan selalu dipanggil tuh nama suami gitu loh. Gitu kan. Jadi kayaknya aduh gue tuh udah sekolah susah udah ini gitu ya, ada rasa gitunya juga, kok identitas gue nih jadi mengecil, jadi ini aja gitu. Tapi nah itu balik lagi Mbak, tapi justru di saat 5-6 tahun gue di luar itu tuh gue jadi melihat banyak ibu rumah tangga yang gila hebat juga gitu loh mereka. Maksudnya apa ya, kalau bahasa Jawa itu di rumah tuh tetap rigel gitu, ada aja yang dikerjain, bikin kerajinan lah gitu, banyak yang mereka gitu. Terus ada yang dedicated banget ke pendidikan anaknya gitu-gitu, ada yang bikin bisnis kecil-kecilan segala macam gitu. Dan akhirnya ini ya dari 2019 gue mungkin dalam setahun tuh 3-4 kali gue nyalain kompor di rumah, ini jujur aja. Cuman dulu waktu gue di Kalimantan, percaya atau enggak, gue sempet sering banget bikin pesanan makanan buat orang, bikin klaper tart, rasanya gue banyak yang kasih testimoni kalau yang kenal sama gue itu, karena gue mikir itu biar gue nggak gila gitu loh, biar gue nggak gila gitu. Dan waktu itu melihat karena waktu itu kota kecil, mereka juga nggak banyak pilihan, jadi gue itulah berdayanya tuh dengan cara kayak gitu. Ya itu yang gue bilang, beraktivitas itu loh. Iya, dulu juga kayak gue sempat ngelit NGO nasional, NGO internasional, tapi kan maksudnya ya non profit kan. Jadi ya mungkin tidak menghasilkan, tapi mungkin ada apa ya, kepuasan tersendiri bisa nolong orang gitu kan. Tapi ya gue beraktivitas kayak gue ketemu banyak orang, terus ada problem yang gue solve gitu, jadi kayak tidak menumpul lah ya otak gue. Terus ya mungkin sampai akhirnya bisnis, tapi maksudnya kayak lu nggak selalu harus bekerja dan pokoknya material gitu bekerja kan. dalam arti literal lah ya. Iya literal gitu, tapi lebih ke kayak lo beraktivitas aja gitu biar lo ya berdaya, bener kata Bu Menteri. Amin aja gue kan. Amin. Iya. Tapi itu sih identitas itu sih yang surprisingly, karena kan sebelum ngerasain itu kayak iya ada identitas diri, di kehilangan ada narasi-narasi itu yang maksudnya iya ya bukan kehilangan identitas, tapi apa itu yang nggak mikirin sampai ngalamin sendiri sih. Karena biasanya nih kalau iya sih misalnya kenalan sama orang atau kayak ya apalah lo dikenal sebagai siapa? Lo siapa, kerjaan lo apa? Gue art director di sini gitu. Gue mungkin itu dirasain Amin, ini Ibu X. Iya kan? Tadinya ada si title itulah gitu yang kayak yang tadinya nggak berasa sama kita, cuma seberapa preciousnya itu. Tapi begitu tahu-tahu nggak ada, ya lo ngapain sekarang? Kayak lu nya gimana sih? Gue kan biasa dikenal Anya lah ya, se-Indonesia tahu kayak, sedunia apa? Amin aja deh. Ya maksudnya gue aminin. Iya, terkenal sama Anya, terus tiba-tiba nanti kayak lo mungkin udah nggak aktif lagi dengan satu dan lain hal, terus kayak ini ibu ini. Lo pasti ada rasa ini kan, gitu. Tapi ada kepikiran nggak? Someday I want to retire misalnya gitu. Ada nggak, terlepas dari personal life ya? As a woman. Lo pernah ada kepikiran gitu nggak, Mbak? Ada sih, pengen ngongkang-ngongkang kaki aja sih, kadang ada. Gitu ya, kayak aku pengen diurus gitu. Apa itu independent woman? Kalau bisa diurus mah Gue tuh pengen ya tanggal tertentu tuh, gue pengen tanggal tertentu tuh udah automatically saldo masuk gitu loh, tanpa perlu diminta, tanpa perlu ada otomatis transferan gitu. Ada ya, ada rasa itu.
Terkadang apalagi kalau lagi hektik banget, terus karena kan kerjaan gue kan ya by project lah ya, nggak ada yang continuity gaji seperti ya mungkin banyak orang pada umumnya. Sehingga kalau gue secara fisik nggak kerja ya gue nggak punya penghasilan. Sehingga kadang-kadang kalau yang orang pada ngerasain, lo tau gak sih seumur hidup gue ini ya, gue belum pernah ngerasain yang namanya THR. Bener juga. Ngerasain THR ya ampun. Iya gue ngasih THR mulu ke orang Benar. Jadi iya, bonus-bonus yang kadang-kadang tuh gue masih suka ngerasain rasa apa ya iri gitu loh. Kalau udah mau lebaran mereka tuh kayak ada nafas ekstra dapat THR. Kayak Kalau nggak iri bonus. Yes, Lo pengen ngerasain yang lo belum pernah ngerasain aja Iya. gitu kan. Terus kayak misalnya setiap tanggal muda apa itu tanggal Ada muda euforianya gue. lah Iya, ya. gue mah ngarepin kadang-kadang syukur fee gue bisa turun lebih cepat dari 6 bulan, dari 3 bulan. Kadang-kadang kalau misalnya langsung dibayar tuh kayak yang langsung dibayar, habis kerja langsung dibayar, oh my god. Oh, gitu. nggak tempo ya? Nggak tempo ada. payment 30 hari gue dong. Atau jangan-jangan lo tanggal muda terusnya. Tapi kan berarti gue nya harus genjot terus kan. Tetap harus ngelakuin sesuatu Iya, gitu ya, nggak paham bisa, sih. nggak bisa gue gigi mobilitas gue tuh nggak bisa mundur jadi gigi 1, gigi 2 nggak bisa. Iya, Harus benar-benar. Tapi lo pernah ngerasain kayak power syndrome gitu nggak sih? Kayak misalnya Ani nih, lo biasa jadi CEO of siapa, terus tiba-tiba lo jadi harus ikut suami lo terus jadi istri ibu X gitu. Udah gitu kayak misalnya Oh, itu gue Anya, kenceng banget. iya kan? Terus nanti dia ketemu pejabat mana, terus jadi ini istri apa? Misal kayak gitu. Dulu gue mimpiin pengen begitu, kayaknya enak juga loh. Gue selalu mimpi enak loh, Bo. Yang gue bayangin ya, karena kan gue mimpi nggak ngerasain kan. Tapi kayaknya tuh rumput tetangga tuh selalu lebih hijau gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi lo enak ada ya. nggak power syndrome ya? Kayak lo biasa punya bisnis sendiri. Lebih ke itu sih Drew, lebih ke identitas itu sih kalau ke gue, iya gitu. Jadi kayak udah nih gue dilihat hanya sebagai ini gitu, dan gue tuh malas ketika harus menjelaskan waktu itu gitu loh. Dalam artian harus menjelaskan kalau sebenarnya dulu tuh gue sekolah ini gitu, punya usaha ini gitu-gitu tuh lebih ke malas ngejelasin itunya nih gitu. Tapi ya udah, That maksudnya you are more dari seorang ada rasa, ada egonya pengen kayak gitu nih. Ada egonya pengen ngasih tahu lah gitu. Kayak gitu. Terus bisa kembali seperti sekarang gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Ya kan itu berarti kan selama sekian tahun itu kan harus menjadi bayangan suami lo ya. I don't know ini words-nya enak apa enggak ya. Tapi gue memposisikan tadi gue bilang berarti gue jadi bayangan si laki itu ya. Iya, siapapun calon suami saya di luar sana ya nggak sih. Gue udah tahu calon suami gue cuma satu. Tinggal tunggu tanggal aja sayang. Okay. Kayaknya kondisi sih, Mbak. Dan lagi gue tuh balik lagi kayak ini sesuatu yang gue pilih secara sadar gitu loh. Ya nggak sih, karena itu kan pilihan ya, gitu kan, pilihan ini menikah dengan orang ini beserta segala konsekuensinya yang mungkin akan gue rasakan, ya udah jadi ya kondisi. Tapi mungkin yang bersyukurnya adalah jadi itu dari yang transisi dari kita menikah terus gue memutuskan untuk S2, nyambi kerja, terus sama sekali nggak ngapa-ngapain, maksudnya dalam artian nggak ngantor, nggak kerja, pokoknya bener-bener full lah. Terus habis itu balik lagi kerja, itu suami gue tuh nggak pernah ada dalam kondisi apapun dia nggak masalah gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat transisinya juga jadi lebih enak gitu. Tapi as a woman lo seneng gak sih kalau lo tuh kayak punya prestasi gitu loh? Ya, even though lo di rumah gitu. Tapi kan berdaya, berprestasi itu kan sebenarnya buat gue no limit ya. Sebenarnya lo bisa dimulai di mana aja, even though lo di rumah gitu. Lo tetap bisa berdaya. Buat gue, lo tetap bisa berprestasi juga di rumah. Lo kayak ada keinginan tersembunyi ya, lo juga pingin ya dapat transparan Tiap bulan nggak usah. Pengen dapet yang gitu apa ya? Nggak usah mengendarakan mobil udah kayak banteng. Aduh ya, kalau misalnya ntar ketemu yang namanya Drew ya di jalan ya jangan kaget. Perempuan ini turun dari mobil kayak banteng. Udah pernah naik mobilnya Drew ya? Belum. Bo, kemarin. Gue anterin ke rumah. Oh, udah pernah sekali, benar. Pakai yang itu, yang banteng itu. Kayak mobil ini tau nggak, Mbak? Mobil pengendalian huru hara. Iya bener, Bo. Lu tinggal tambahin kerangkeng ya jadi, Bo. Terus yang Gue tidak dibuat semprotan air di atas. terus yang keluar nangis ya. Ya mau Kecil, istri saya agree ya. Nggak mungkin saya berkeliaran di tengah kota ini pakai apa gitu ya. Saya kan harus pakai mobil-mobil segede gitu untuk Tapi mobil ke itu penjuru tuh, kandang. mobil itu
tanpa bermaksud mengandalkan merek tertentu Mereknya ya. jangan Ya, pokoknya mobil itu standarnya tuh nggak segitu gagahnya ya. Kenapa lu mesti dandanin sampai kayak tank, Bo? Terus sampai by the way, gue punya isu women empowerment. Driver gue perempuan juga walaupun Wah, Keren. nanti gue kenalin yang baru nih. gue pengen banget loh. Gue pengen banget mencari, kalau gue punya anak, gue punya keluarga, gue pengen kalaupun gue menggunakan supir, gue pengen supir gue perempuan. Iya. Dan kasihan nih driver gue kadang yang kayak bener nggak ya sama pegawai yang lain. Ini bener nggak ya bisa? Enggak bisa. Udah jadi setiap hari sekarang ya seringnya gue pakai bawa. perempuan itu makhluk multifungsi, multitalenta, multitasking, multi lah. Multi sih. Pokoknya bener. Multi. Jadi nggak gue doang yang bawa mobil itu ada tim gue satu. Tar dulu, gue lihat dulu, entar yang jadi driver lo ternyata perkasa ya. Gue yang ini cocok fisiknya, nggak kayak lo begitu keluar dari mobil langsung tenggelam. Gue kayak Cili-Willy keluar dari mobil tempur. Tapi ngomongin kerja ya, itu bener sih balik lagi ke berdaya. Maksudnya kita kondisi hidup itu maksudnya masalah kayak identitas, terus kita ada kebutuhan ekonomi mungkin yang harus dipenuhi gitu ya. Lebih ke kan hidup tuh jalannya macam-macam gitu ya. Perempuan kita bisa nanti ya kalau yang punya pasangan nggak tahu dia bisa meninggal, bisa banyak hal lah yang terjadi gitu loh. Dan kalau misalnya apalagi kayaknya kalau ibu istri tuh ya di keluarga tuh kan dia tiangnya nih gitu loh. Jadi berdaya itu sebenarnya ada hubungannya sama itu juga. Should there anything happen ke suami ya mungkin kalau misalnya belum menikah ke orang tua, gimana kita harus nanggung siblings dan lain-lain tuh itu ini sih. Gitu. Gue jadi kayaknya ngerefleksi deh. Mungkin yang menjadikan gue seperti sekarang karena perjalanan rumah tangga ibu gue. Orang tua gue kan bercerai dari gue usia 10 tahun. Dan pada saat itu gue ngeliat bagaimana nyokap gue yang mungkin dari sebelum gue lahir kayaknya ya. Pokoknya sejak dia menikah sampai perpisahan dia itu adalah basically ibu yang sangat hadir untuk keluarga, untuk kami anak-anaknya. Mereka wirausaha, ya dia ngatur usaha-usaha. Waktu itu bokap nyokap gue tuh kayak punya Kopaja Metro Mini gitu kan ya. Dan usaha dia ya sebatas di rumah, yang berdaya itu. Tapi dia tidak pernah punya CV kerja di perusahaan mana, semua tuh usaha sendiri gitu kan. Terus suddenly terjadilah perpisahan itu dan dia harus melamar kerja. Di usia dia yang udah, itu susahnya minta ampun. Itu dia cerita bagaimana susahnya minta ampun karena dia jadi kayak orang fresh graduate, nggak punya pengalaman kerja walaupun punya gelar sarjana atau apa. Usia udah lewat. Yes. Dan waktu itu nasihatnya nyokap ke gue adalah jangan sampai kamu tidak punya pengalaman kerja. Walaupun waktu dulu kan tidak pernah terpikirkan kalau gue akan kerja di dunia entertainment yang seperti ini ya. Tapi waktu itu berpikirnya adalah kalau kamu udah selesai sekolah apapun itu tetap kamu harus pakai untuk pengalaman kerja dulu. Walaupun nanti suami kamu minta seperti apapun tetap minta kamu harus punya pengalaman kerja. Jangan kayak mama. Selesai dapat gelar, gelarnya cuman pasif. Sekian puluh tahun akhirnya it's like ya gitu, walaupun sebenarnya ilmunya tetap dipakai, tapi sebagai usaha sendiri, value-nya itu beda. Apalagi di era nyokap waktu itu baru pisah ya sama bokap, nggak ada tuh yang namanya entrepreneurship seperti sekarang, kewirausahaan tuh belum open Bener-bener seperti dilihat sekarang. dari CV doang. Itu susahnya membuka kembali pintu kepercayaan orang untuk orang yang punya lembar ijazahnya, punya latar belakang pendidikannya, tapi tidak punya pengalaman kerja itu susahnya luar biasa. Jadi mungkin itu yang mendasari gue untuk ya roda gue berputar untuk gue harus berdaya, gue harus bekerja dan pernah ada mimpi pingin menjadi enak kali ya jadi Mrs. X aja gitu loh, tinggal nunggu suami pulang fokus. Tapi gue dengar cerita lu tadi kayak can I do that? Gue mikir lo nggak, dengar cerita lu aja tuh gue selalu mikir berapa lama ya bisa kayak begitu, itu yang terlintas di kepala gue. Tapi balik lagi ke yang barusan lo bilang berdaya. Maksudnya oke, kita ngomongin deh berdaya tuh apa sih sebenarnya definisinya apa? Karena gue tuh juga nggak terlalu setuju kalau misalnya kan dari tadi kita ngobrolin kayak kita mesti ngapain? Maksudnya pasti punya kerjaan atau di rumah sambil ngerjain apa? As if di rumah tuh nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Padahal iya kan, padahal di rumah nggak kebanyakan maksudnya narasinya tuh suka
karena gue ngerasa itu waktu gue lagi nggak punya pekerjaan atau apa-apa, maksudnya nggak punya pekerjaan, lagi kosong ya, Tidak bisa dibilang lagi berprofesi. kosong, lagi nggak berprofesi, terus kan kayak, apa ya, gue ibu rumah tangga aja nih nggak ngapa-ngapain, padahal kan sebenarnya kerjaan lo banyak banget, Luar biasa. iya kan? Ibu rumah tangga juga hebat loh. Iya, itu dia. Tapi maksudnya, kenapa? Jadi gini, Kalau selesai habis itu gue mau lanjut tanya nih. Nah, Oke. soalnya kita kan di rumah ngurusin anak, jagain anak. Maksudnya juga ya apa ya, banyak semua tanggung jawab kita kerjakan tuh di rumah. Itu kan sebenarnya buat ngedukung suami kita supaya dia bisa kerja dengan tenang, gitu nggak sih? Oke, gue jadi penasaran nih untuk yang lagi nonton kita. Ini mungkin bisa ikut menjawab pertanyaan gue gini. Karena gue belum pernah menjalaninya. Jadi kalau misalnya dibilang, gue sering banget tuh dengar tuh, bakal di sosial media pada ngomong. Ibu rumah tangga itu tuh sibuknya luar biasa loh. Kerjanya bahkan 24 jam tanpa kelihatan hasil pekerjaannya. Compare dengan orang-orang yang kayak di kantoran, kelihatan hasil kerjanya ini loh, proyeknya jadinya ini loh, menghasilkannya ini. Sedangkan ibu rumah tangga itu sering dianggap remeh karena nggak kelihatan pekerjaannya, tapi ada terus nggak berhenti-berhenti. Yang sudah pernah menjalaninya, gue pengen tahu sambil sharing di sini, tulis di komen, apa aja sih kesibukan Anda saat ngurusin rumah? Walaupun mungkin bukan full ibu rumah tangga, tapi kalau dia bilang saya ngurusin rumah, apa aja sih bentuk kesibukannya? Apa aja? Ibu rumah tangga tuh menurut gue juga 10.000 kali lipat lebih. Tapi kalau dia nggak ada yang bantuin ya, gitu 10.000 lebih capek daripada orang kantor. Karena ini living being yang diurusin gitu kan. Bentar ngerapiin, berantakan lagi. Gitu Iya, dan gue bersyukur juga nyokap gue tuh ke rumah dia take care lah ya dari mulai makanan apa segala macam. Jadi kalau gue pulang tuh gue ngerasa nyaman banget rumah gitu. Tapi gue tahu dia capek walaupun ada yang bantuin gitu, tapi kan tetap dia handle semuanya sendiri gitu. Tapi pas nyampe rumah tuh kayak kok ini nyaman banget gitu ya. Tapi di balik itu perjuangannya kan baru geser dikit ada orang duduk berantakan lagi beresin, udah gitu baru beres makan abis lagi makanannya dia harus masakin lagi gitu. Maksudnya tapi gue amazed banget kalau nyokap gue lagi ngurus-ngurus rumah tuh gue ngerasa kayak I'm the lucky one Iya, gitu non-stop itu bener-bener non-stop kayak clockwork, non-stop itu non-stop, tapi wah itu apa ya bikin nyaman gitu di rumah yang dikerjain sama ibu rumah tangga gitu. Jadi ibu rumah tangga bisa dikatakan paling sebel adalah belum juga beres tuntas udah diberantakin lagi, itu bener-bener literally yang terjadi. Dia kayak ya. tuh kalau ibarat kita punya to-do list tuh kayak nambah mulu ketemu lo mbak. Kalau di kantor tuh kan ada gitu kan, bikin brief, checklist, transfer ini checklist. Enggak, ini udah nambah lagi kayak gitu. Sebenarnya kan kalau si pekerjaan kantor kita itu kan di atas yang sebenarnya kita juga Bener, ngerjain juga. jadi gitulah, to each their own. Tapi ya itu balik lagi, kan tidak harus bekerja semua, cuman memang perempuan harus berdaya. Nah cuman kita dalam bekerja, either bekerja atau berdaya, maksudnya kita mau di rumah doang nggak ngapa-ngapain, itu kan juga butuh motivasi loh ya. Kadang ada di saat dimana gue pun waktu itu maksudnya nggak bekerja di rumah tuh pengennya udah gini aja. Kayak sarden gitu kan. Maksudnya untuk mengerjakan, pasti namanya bekerja itu kan buat kita jadi rutinitas, somewhere along the way lah. Mau secinta apa kita sama pekerjaan, itu jadi rutinitas. Di rumah juga sama, mau ibu rumah tangga yang stay at home mom, pasti semua itu akan jadi rutinitas gitu. Dan pasti kan butuh apa nih, ayo what gets me going adalah di saat-saat dimana kita lagi burn out atau Apa yang bisa dibilang ngerasa capek banget. Lo mau jawaban diplomatis, jawaban inspirasional? Enggak, gue pengen tahu yang Ini kan diplomatis lo mau- apa? Gue mau dua-duanya, tapi Lo diplomatis mau dulu. jawaban Bu Menteri apa nih? Kalau gue jadi Bu Menteri, gue biar tahu dulu jawabannya apa. Mostly orang kan ngomongnya apa? Kalau yang diplomatis. Kalau diplomatis gue akan bilang, oh ini karena saya tuh pengen yaitu mempertahankan identitas ya kan, oke, gitu oke, kan, oke. mempertahankan identitas, punya apa ya, punya self worth lah gitu. Makanya oke, mau gitu. Itu Atau banyak banget tuh gue lihat di sosial media lebih tuh. mulia lagi ini untuk saya mau berguna bagi orang banyak itu. Mungkin gitu ya. Berbakti pada orang tua. Itu banyak banget, coba di Ya checklist kan? deh semua itu jawaban kalau di sosial media itu banyak banget pada terdapat. orang tua dan lain-lain. Tapi menurut gue jawaban realnya duit.
Duit, udah itu sih gue sih. Maksudnya oke, Penggerak. yang lain-lain tuh juga penggerak gitu kan. Cuman kalau misalnya dibikin list nomor 1 paling gede di Stabilo, nah itu duit sih. Boh, masa sih yang kayaknya gue ngeliat yang udah pada ikut arisan banyak yang keluar rumah tuh dengan dandanan full pakai manggil muak, kayak udah kagak buta duit kali tuh. Gue sering ada, gue nggak tahu itu akun sosial medianya apa ya, pokoknya ada sosialita gitu ya. Gue kalau ngeliat hasil liputannya mereka, ya karena kadang-kadang gue suka berpikir gini, pengen nggak ya gue ke situ, malah jadi bertanya gue, pengen nggak ya Tapi gue ke Mbak, situ. kalau misalnya tahu hierarki Maslow ya, itu kan paling bawah itu jadi tahu kan yang begini, jadi hierarki kebutuhan lah. Pokoknya paling bawah tuh ya sandang, pangan, papan, makin atas. Gue pribadi nih, ya menurut gue sih prioritas gue masih di bawah itu ya. Maksudnya alhamdulillah tuh masih itu, karena menurut gue kayak motivasi yang lain. Let's say gue mau berguna buat orang banyak, misalnya gue mau sedekah, terus misalnya gue mau belajar sesuatu lagi gitu kan, entah ngambil les apa gitu, berbagi pada orang tua. Kalau nggak ada duitnya gimana? Nggak bisa juga, gitu loh, ya kan? Tapi mungkin untuk orang-orang yang tadi mbaknya bilang, ya itu mungkin hierarki itu mereka udah enggak, jadi mereka mungkin cari motivasinya ya sesuatu yang lain yang nggak tahu gitu. Tapi kalau gue ditanya pribadi sih ya itu, lu duit. Ini simple nih dia kata satu katanya duit, penggerak gue utama deh tuh. Gue gimana ya, karena gue dari kecil tuh dibesarkan sama ibu tuh kayak dia ibu rumah tangga yang baik juga, tapi dia nyokapnya kerja kan bro? tapi dia ibu rumah tangga banget yang kayak misalnya gue abis makan ini mau buah apa gitu, yang kayak gitu. Iya, terus bahkan dia nggak beresin, jadi dia tuh Anaknya kok begini? Anaknya perkasa banget. Anaknya tuh perkasa banget. Tapi maksudnya di rumah tuh bener-bener yang dia di rumah, maksudnya ya rumah banget gitu lah ya, open banget gitu. gimana caranya gue bisa di rumah tapi gue kerja tapi gue berprestasi. Itu nyokap gue kayak gitu. Dia bisa makanya dia tetap bisa kerja, dia tetap punya prestasi dengan penemuannya itu, tapi dia juga jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi dia tuh banyak kerjanya di rumah juga sambil kayak nemenin gue makan di meja makan, ngupasin gue mangga, terus ngeberes-beres. Jadi gue rasa kayak kita nggak bisa mengkubu-kubukan ini IRT, ini ibu bekerja atau ini apa. Enggak, semua tuh sama-sama pengen ngasih yang terbaik sih as a woman sih, gue rasa gitu. Dan gue ngerasa makanya gue bilang ibu rumah tangga juga tetap bisa beraktivitas, karena gue mungkin ngeliat nyokap gue ya. Gue itu possible, walaupun buat gue pribadi nggak bisa sih gue. Iya, ada beberapa yang nggak bisa. Iya, ada beberapa yang nggak bisa. Gue udah 4 tahun mungkin nggak nyalain kompor di rumah. Sorry. Gue aja Iya, emang kalau gue juga jujur ya capek juga sih kadang ya. Harus masak sendiri, abis itu harus udah gitu ngeliat Excel angka. Balik lagi dulu, apa motivasi lo? Lu mau yang diplomatis atau yang mau realistis Ayo, nih? apa motivasi lo? Ya gue pengen kayak nyokap gue aja. Jadi lo ngeliat nyokap gue tuh Karena bisa gue dari nih. kecil, iya. Dari kecil, jadi gue pengen kayak dia aja. Jadi pas lo lagi kayak pengen kayak perbahan gitu, kayak gedebong pisang gitu, lo mikir, oh nyokap gue aja bisa nih, gitu. Gue nggak punya, mantap. Karena dia selalu gituin gue kan. Ibu aja bisa, masa kamu enggak? Terus kayak mungkin ada didikan yang kayak ya lo harus multitasking perempuan gitu. Kayak gitu aja sih. Kayaknya kalau nyokap gue ngomong gitu sama gue bilang, zaman udah berbeda mah. Emang capek sih. Emang capek. Tapi ya mungkin gue dicetak kayak gini nggak tahu karena itu aja. figur Ada figur, ya. Gitu doang. Motivasi lo berarti nyokap lo ya? Iya, kayak lu punya ngefans gimana sih? Ngerti gak sih? Kayak ada role modelnya nih, jadi Lu kayak pengen Michelle Obama gitu. Kalau gue pengen kayak dia udah Iya, gitu. iya, iya. Wah gila. Kalau gue saat ini kan memang motor utama di keluarga kan. So basically ya nggak ada pilihan kalau gue harus kerja. Tapi ya itu gue bilang banyak mimpi-mimpi yang terlintas di kepala gue. Kayaknya enak juga jadi ikan sarden gitu kan ya. Tapi hati gue nih kalau gue ini even now gue ngomong itu kayak gini. Yeah right. Kayak ada denial di diri gue, kayak gue jadi bisa nggak ya gue jadi ikan sarden ya?
Jangan-jangan gue ntar ikan sarden Mungkin kagak kalau makin kita ngerti udah kan? ada di role itu juga mungkin ada ketidaknyamanan juga bisa jadi. I don't know. Ya kan? Tapi memang along the way jadi gak sadar ya kayak oh ternyata memang ada aktualisasi dirinya yang Bener. ternyata memang fulfilling. Ya nggak sih? Terus ya macam-macam lah namanya juga manusia ya. Kita butuh sesuatu yang mungkin lebih dari yang apa ya? Sesuatu yang lebih lah. Ya kan maksudnya ngerjain kerjaan terus berhasil biarpun itu kecil-kecil itu kan kesenangan yang Benar. iya kan sense of achievement-nya lah. sense of achievement itu kan bikin happy juga ya kayak apalah pekerjaan kita deh misalnya gue bikin sesuatu gitu bikin barang jadinya bagus customer-nya senang itu kan kayak sesuatu yang di luar uang ya Ya kayak, itu, mungkin gitu lo loh. tipenya gitu. Itu kan secara nggak langsung Kepuasan gue menikmati sendiri. kerjaan gue juga dan akhirnya juga memotivasi untuk ya udah terus deh gue seneng banget nih kalau misalnya gue bisa bikin barang lebih bagus lagi Cuman gue bisa narik kesimpulan sedikit sih di sini ya sebelum kita menutup kebersamaan kita dalam kesempatan hari ini nih rumpi-rumpi kita ini bahwa kayaknya kita semua sepakat ya semua perempuan itu harus berdaya. Betul. Harus memiliki aktivitas sendiri. Jangan kehilangan identitasnya dia. Ya, walaupun mungkin identitasnya dia dialihkan menjadi saya adalah penopang kesuksesan suami saya. Ini basically adalah pilihan. Betul. Positioningnya di mana, tapi jangan sampai kita purely ikan sarden. Karena automatically kita akan jadi tumpul. Iya, jadi bener gue jadi lu sih pakai ikan sarden mulu nih gue bener-bener kaleng sama ikan di bawah gue gitu. Yang bener-bener udah plastik ketipak begini doang. Nah, kalau sampai ini ada yang lagi nonton kita, ternyata mereka lagi masuk tahap yang mungkin di persimpangan itu. Persimpangan yang mungkin baru menikah, mungkin baru memprioritaskan anak dalam rumah tangganya sehingga memutuskan kayak lo berhenti bekerja atau memiliki figur yang pingin di-achieve kayak lo Atau butuh duit kayak gue. atau butuh duit. Itu kayak kita semua tetap ya perlu bensinnya itu tuh perlu dijaga terus. Coba deh boleh tulis di komentar kalau Anda memiliki mimpi untuk menjadi perempuan berdaya, apa yang ingin Anda lakukan? Mungkin kesempatan itu belum ada, tapi kan ingat kan, gue lagi diajarin sama siapa yang ngajarin gue ya? Lu ya? Mengenai apa manifestasi, afirmasi, lu ya? Pokoknya Bukan. lu taruh dulu Iya. kata-katanya. Iya, Mbak Nisa. Nggak ada cowok cewek itu. Mbak Nisa. Iya, Big iya, on iya. manifesting. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh. Yang katanya ditulis, jangan cuma disebut, jangan cuma dibayangkan, ditulis, dibaca supaya itu menjadi satu hal yang supaya ini para yang nonton ke kita, kalau misalnya bingung mau nulis di mana, nulis aja di kolom komen. Nah, Bener. yes. Saya ingin berdaya, apapun bentuk berdayanya. Apakah kayak waktu Anin ngalamin bikin klaper tart. Anin hebat banget sih Kartu beli. gue gak nyangka kayak gitu Omsetnya miliaran loh itu kelapa tart. nah bohong Kalau gue miliaran, gue sampai sekarang gue jualan kelapa. gak jualan jilbab Kayak jualan jilbab gue. Jualan kelapa. Tapi itu ya, balik lagi tuh, ini salah satu yang ini perempuan itu tuh, ya udah kalau misalnya dia, kita tuh makhluk super hebat, dikasih challenge apapun tuh pasti kita came out on top gitu loh menurut gue. Jadi Dan perempuan tuh cerdas ya. ya, ya. Walaupun Apalagi kalau lagi kepepet, banyak idenya. cerdik itu bukan cerdas. Tapi nggak beneran loh, gue pernah ngeliat tante gue secara keuangan suaminya drop banget dengan uang belanja 10.000 dia hebat bisa banget ngasih kita. makan 4 anaknya bersama suami dan dirinya 10.000 segala toge diapain gue kagak tahu tapi berhasil. Itu memang luar biasanya perempuan. Ayo sharing mimpi Anda kalau Anda ingin menjadi seseorang yang berdaya, apa yang akan ingin Anda lakukan? Itu dulu deh. Sambil mulai membayang-bayang, sambil mulai ingin mengetik, mungkin ditulis di kertas dulu sebelum ditulis di komentar. Monggo, kita mau pamitan dulu ya. Udah berapa menit kita bersama di sini? 40 menit ya, belum diedit. Tapi sekalian kalau misalnya punya ide-ide juga, pingin dong ngeliat kita berempat Ngomongin apa? Ngobrolin apa? boleh juga tulis di komen atau masuk ke IG kita di @table44_talk. Ya, seperti Betul Ibu Rara? Betul ya. Ya. Jadi kan ada. Yes.
Tolong, Gaya banget sih lu nih. karena kembali lagi Ikutin Anya. walaupun judulnya adalah Table for Four, tapi you are always welcome to apa kata kita? You can always sit with us. Oh ya, you can always sit with us. Karena kita perempuan dengan segala macam background dan cerita, kita akan senang sekali untuk menjadi bagian dari support system Anda semua. Gila, so bijak banget gue. Oke deh, thank you. See you sampai di pertemuan selanjutnya. Bye.